Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah li sadri yassir li amri wa khulqatan min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Alaq, ya, surat yang ke-96 ayat 1 sampai dengan 5. Ini merupakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Usia beliau pada waktu itu 40 tahun. Sekaligus ini merupakan peresmian wisuda Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah di usia 40 tahun itu. Pada waktu itu masyarakat Arab diliputi oleh kebiasaan yang kemudian disebut dengan masa jahiliyah, zaman kebodohan. Bodoh bukan otaknya tapi perilakunya, di mana banyak perilaku-perilaku yang mencerminkan dari kebodohan peradaban manusia, antara lain yaitu membunuh bayi, perempuan, kemudian wanita tidak ada harganya dan seterusnya. Yang kemudian Nabi Muhammad itu bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Nah, pada tanggal 17 Ramadan malam harinya itu Nabi Muhammad didatangi sosok yang kemudian itu adalah disebut sebagai malaikat Jibril. Menyikap dari belakang, kemudian mengatakan Iqra, bacalah, begitu. Nah, Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Nabi Muhammad kan maca, pada Nabi Muhammad bukan sakit maca. Diulang sampai 3 kali. Yang kemudian keempat kalinya dituntun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat yang pertama kali turun. Menurut sebagian besar atau jumhur ulama, ini adalah sebagai ayat yang menjadi tanda dimulainya kenabian. Wah, Nabi Muhammad karena belum pernah menerima wahyu, didatangi namung sing menyerupai menungsa gede dhuwur nggih, disikap wayang apa nggih, gilapen carane mereka Nabi Muhammad. Gemeter sampai dengan beliau pulang itu masih gemeter, masih ketakutan. Wedine ora karu-karuan karena memang baru pertama. Yang kemudian ditenangkan oleh istrinya yang bernama Khadijah. Tenang ya, ini istrinya memang luar biasa, Khadijah, istri yang tidak tergantikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa pesan Allah dalam surat Al-Alaq ayat 15 ini? Mari kita simak satu persatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya.
Jadi kita diperintahkan oleh Allah, sekaligus ini perintah pertama kali kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah perintah untuk membaca. Iqra itu membaca dalam pengertian membaca sambil memahami, yang dalam penjelasan ulama itu antara lain Quraisy itu yang namanya Iqra itu semacam ada eksplorasi ya, semacam penelitian yang lebih lanjut begitu. Jadi tidak hanya membaca tok. Kalau membaca saja itu disebut dengan tilawah. Nah ini kita perintahkan supaya Iqra, menyebut membaca kemudian harus diiringi bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi anggone maca kula jenengan sami niku kon ana embel-embele ya kowe dengan membawa nama Allah. Nah, membaca Bapak Ibu Saudara sekalian itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah membaca dalam pengertian ayat Allah, yakni yang berupa Al-Qur'an. Kemudian yang kedua membaca ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta raya ini. Nah, alam raya tadi malam kita sudah jelaskan, antara lain membaca tanda-tanda penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ini kan bengi nggih, aneh niki peteng nggih. Kok delamaning wadah. Hebat banget nggih Gusti Allah. Baterainya gede banget sing jenengane matahari. Gede banget ini. Oke, luar biasa. Padang jembrang karena matahari panas kemudian. Nah ini perintah Allah untuk membaca, juga membaca Al-Quran, membaca alam semesta. Kemudian pada ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kalau jalan sami itu tidak teknalan Gusti datang kali barang sing jijik jenenge kalau menurut penilaian manusia. Kita memang diciptakan asal muasalnya dari tanah, yang kemudian kalau panjenengan sambil lewat perantaraan pertemuan sel sperma dan ovum itu menjadi janin, menjadi manusia seperti sekarang ini. Nah, ini kebesaran Allah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, menciptakan manusia dari segumpal darah. Menurut penelitian itu adalah ini rahim adalah merupakan kororim makin ya. Rahim ini merupakan tempat yang sangat kuat. Ya, tempat yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ibu-ibu misalnya, ini kan tempatnya luar biasa, ini kuat sekali. Aman sekali bayi di dalam perut ibu. Ya senajan misalnya ketenet setitik nih mboten apa. Tidak ada yang rahim itu pecah itu kan. Nah ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan lebih lanjut, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Jadi kita diperintahkan supaya membaca kembali karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Tidak ada kemuliaan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang lain itu hanya bersifat sementara. Yang mulia Bapak Hakim, yang mulia Bapak Presiden, yang mulia Bapak Bupati dan sebagainya, kemuliaan yang hanya sementara. Ngonek wis ora dadi pejabat ya ora disebut dengan yang mulia. Kalian jangan ketemu hakim, ya, sana hakim niki nggih. Hakim nang pengadilan yang mulia. Tapi ngonek wis ora dadi hakim, wis ora disebut yang mulia. Nah, kemuliaan Allah ini adalah tidak terbatas. Kenapa? Antara lain pada ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau pena.
Ini pena, pulpen atau alat tulis itu merupakan salah satu yang menjadi sarana bagi orang untuk belajar. Bahkan penanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diibaratkan sebagai pohon ya. Pohon-pohon yang ada di dunia ini itu penanya, sedangkan ilmunya adalah lautan. Ketika pena dicelupkan ke dalam lautan dan kemudian pena itu diangkat, itulah ilmu manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian. Jadi ilmunya manusia sepul poleng pinter manusia gue kayak dene pena sing dicelupna maring laut ditutut mana terus sing banyu sing temempel gue sing ilmunya manusia aja gitu. Ngilmunya manusia karo Gusti Allah orang putang-putek ya umpamane kula jalan sami kaya dene driji kula jalan sami ditulna maring laut terus dientas banyu sing nempel nang driji tangane kula jalan sami niku ilmune manusia sengalam dunya. Wah luar biasa Allah itu ilmune selautan luas niko. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena atau kalam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam semesta maupun berupa tadi adalah ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an. Nah, ayat yang kelima yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, 'allamal insana ma lam, yang mengajarkan manusia ya, yang mengajarkan insan atau manusia dari apa yang tidak diketahui. Bro jangan sampai lain gebrol, ini betul ngerti apa-apa gitu. Bisanya mengukur nangis. Nah, nangis karo busuk. Begitu lahir busuk ya bedik. Jadi umpamanya bapak ibunya begitu bayarnya lahir keluar, hahaha itu, bayarnya langsung. Aduh, ini lucu langsung diundang psikolog kayaknya. Ini anakku lain lucu ya lata-lata. Kewis anu setengah hari sih guju-guju baik lah misalnya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian mengetahui apa yang tidak diketahui maunya. Bayi itu orang diwarai kon nyusoni mbok. Apa diwarai kilit bayi carane menkon bisa bertahan urip gue ditempel cangkemmu maring bijunge diwarai siapa sih maring kayak Gusti Allah. Nah ini contoh sing paling gampang itu ditempel terus metu dewek orang jadi disemprotkan bijunge orang itu disedot metu dewek orang disedot orang metu kecuali kepejat kan gak pakai. Luar biasa mbok ngilmune Gusti Allah niku. Wis bayine ora nyusone apa sih metu jajal bae bapake pun jajal wae. Ora apa meneh sing wis tuwa kaya niku ora metu ana mangsane ya. Mangsane babaran terus lahiran bayine metu. Mangsane disedot kang bayine metu. Orang disedot orang metu turun konek bajunya wis ora nyusoni bajunya orang itu salah satu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Menungso orang bisa ini dan ASI ini minuman atau makanan terbaik sedunia. Orang nana sing bisa ngimbangi karo air susu ibu kene mbek air susu ibu urung kok mengeneng-eneng menungso diajari berbagai macam kehidupan. Anak wedi yang melaju gue nang ilmu gue anak sing nyenengi merek kayak gue anak duit tampane gue ilmu nih menungso nih gue. Jadi orang anak duit golek dan sebagainya. Jadi semua itu nanti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terutama kepada Nabi Adam, kepada manusia itu nama-nama yang ada di alam dunia ini. Inilah yang kemudian menjadi tanda diresmikannya Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah membaca dan memajak men wong Islam pada pinter, pada cerdas
kayak membuyu pon pada mikir ya. Nah niki makatan para bapak ibu lan cerita kang kula aturaken monggo kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.